Saudara calon Presiden Prabowo Subianto yang unggul dalam hitung cepat sejumlah lembaga survei berjanji akan merangkul semua unsur dan kekuatan politik. Janji akan merangkul semua kekuatan itu disampaikan Prabowo dalam pidato kemenangan versi hitung cepat di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu malam. Selain bilang akan mengayomi seluruh rakyat apapun kelompoknya, Prabowo pun berjanji menyusun tim pemerintahan dari putra-putri terbaik bangsa. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut pidato kemenangan Prabowo Gibran yang menjanjikan akan merangkul semua kekuatan terlalu dini karena belum ada hasil perhitungan resmi dari KPU. Saat ditanya apakah akan beroposisi dalam forum Satu Meja Kompas TV, Hasto mengungkit sikap PDI Perjuangan menjadi oposisi selama 10 tahun pada masa Presiden SBY yang banyak diapresiasi. Nah, sehingga ketika ada pihak-pihak yang kemudian menyampaikan pidato kemenangan, menyampaikan berbagai janji-janji manis, tentu saja itu terlalu dini. Karena tahapan kita sekarang belum ke sana. Apakah kemudian PDI Perjuangan akan mengambil posisi politik yang clear, berada di luar kekuasaan, menjadi oposisi, atau seperti apa? Ya, dari periode kedua Pak Jokowi ketika kekuasaan terlalu terpusat, itu kan muncul suatu kemampuan untuk melakukan manipulasi. Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks policy, dalam konteks implementasinya, memang memerlukan suatu check and balances. Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004-2009, kami banyak diapresiasi karena kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Bahkan satu dikatakan berada di luar pemerintahan itu merupakan suatu tugas yang patriotik. Bagi apa? Pembelaan terhadap kepentingan rakyat itu sendiri. Dalam pidato kemenangan versi hitung cepat 14 Februari lalu, Prabowo Subianto berjanji akan merangkul semua unsur dan kekuatan politik. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengungkit pengalaman partai pernah 10 tahun jadi oposisi. Apakah Megawati Soekarno Putri mau menerima rangkulan Prabowo Subianto yang maju Pilpres menggandeng Gibran Rakabuming Raka yang disokong Presiden Jokowi? Ataukah Megawati akan membawa PDI Perjuangan menjadi partai oposisi di era pemerintahan mendatang? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung saat ini Ketua DPP Partai Gerindra Wihadi Wianto. Kemudian kami juga menantikan kehadiran dari politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim. Dan sudah bergabung pula saat ini pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore Bapak-bapak sekalian, apa kabar? Sore. Terima kasih semuanya sudah mau bergabung bersama kami. Mas Wihadi, ini kan ajakan buat merangkul semua kekuatan politik. Kita paham juga posisi dari koalisi usungan Prabowo Gibran ini sudah sangat besar. Kenapa masih mau dirangkul lagi itu, emang mau untuk apa lagi sebetulnya? Ya, kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidato untuk menyambut kemenangan versi quick count. Namun memang kita tetap masih menunggu hasil daripada KPU, hasil resmi. Namun biasanya tidak jauh. Nah, memang Pak Prabowo ini dari awal sudah mempunyai prinsip bahwa 1 kawan itu terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Nah, inilah, apalagi ini untuk kepentingan pembangunan negara, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk yang namanya rakyat juga, rakyat Indonesia ini, kemajuan rakyat Indonesia. Jadi saya kira ini adalah momen di mana Pak Prabowo mengajak semua anak bangsa terbaik untuk membangun negeri ini. Bagaimanapun juga konsentrasi masalah pemimpin tertinggi negara ini, presiden ini sudah selesai. Nah, mari kita sama-sama membangun negeri ini. Nah, inilah prinsip Pak Prabowo yang memang selalu ada dan dari awal memang menjadi prinsip Pak Prabowo untuk bagaimana menjadi satu negara ini. Dan satu hal lagi, bahwa ternyata apa yang dilakukan prinsip rekonsiliasi yang telah dilakukan 2019 memang itu adalah memberikan dampak pembangunan yang cukup signifikan.
Dan ini adalah merupakan sesuatu legacy di mana kita melakukan rekonsiliasi setelah pemilu untuk kemudian sama-sama membangun negara ini, dan kita akan nanti kemungkinan 5 tahun lagi kita akan konsolidasi lagi. Jadi ini adalah suatu hal yang memang bagaimana negara ini mempunyai keberlanjutan dan program-programnya dan segala macam. Apakah ajakan ini kemudian merefleksikan hasil sementara dari versi hitung cepat? Di Pileg ini PDI Perjuangan unggul begitu, biar nggak sulit ke depannya kalau dalam pemerintahan berikutnya di Pak Prabowo Gibran begitu? Enggak, saya kira itu memang sesuatu hal yang dari awal Pak Prabowo, ya kan, dari awal sebelum ada hasil pemilu ini pun Pak Prabowo selalu mengatakan, mengajak seluruh anak bangsa untuk membangun negeri ini setelah pemilu. Siapapun presidennya nanti, kita harus bersama-sama untuk membangun negeri. Ini kan selalu disampaikan dalam pidato-pidato Pak Prabowo pada saat kampanye-kampanye. Jadi saya kira ini adalah merupakan satu prinsip Pak Prabowo, kecintaan Pak Prabowo terhadap negara ini, terhadap bangsa ini, untuk bisa maju dan membangun bersama-sama. Oke, sudah bergabung saat ini politisi PDI Perjuangan Chiko Hakim. Bung Chiko, sudah mendengar suara saya ya? Sudah. Oke. Dengar suara saya? Oke, aman. Suara Anda sudah terdengar jelas di sini. Di satu sisi Pak Hasto bilang janji rangkulan dari Pak Prabowo ini terlalu dini. Tapi di sisi lain Pak Rudi sempat bilang bahwa grassroots ini sudah minta posisi PDIP oposisi sajalah. Apakah kemudian Bu Mega sudah menunjukkan arahan begitu untuk posisi partai berikutnya? Pertama-tama pemilu ini belum selesai. Itu yang paling utama. Pertama-tama pemilu ini masih kita menunggu hasil penghitungan suara yang resmi, yang total jenderal dari semua suara baik pileg maupun pilpres di penghitungan KPU gitu ya. Saya juga sebagai caleg dan juga Pak Wihadi juga hari ini adalah memelototi angka-angka gitu. Nah, artinya pemilu ini masih jauh lah dari selesai, masih ada hal-hal yang bisa terjadi, ada juga mungkin protes-protes, ada juga pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu, dan kemudian mungkin ada sengketa di MK, dan ini perjalanan ini masih cukup panjang. Jadi ini terlalu dini untuk dibicarakan. Tetapi pada prinsipnya untuk PDI Perjuangan sendiri untuk menjadi oposisi atau menjadi bagian dari kekuasaan di pemerintahan manapun, di periode manapun, itu tidak pernah menjadi masalah bagi kami. Nah, kita juga mempunyai pengalaman yang panjang menjadi oposisi, dan itu juga terhormat. Itu adalah juga sikap patriotik, adalah sikap yang sama-sama ingin membangun bangsa. Karena kalau kita mau menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat, tidak boleh hanya ada satu kekuasaan yang memegang kekuasaan absolut di pemerintahan dan juga kekuasaan absolut di parlemen. Nah, ini adalah basic rules atau rumus basic dari sebuah demokrasi yang sehat, saya rasa. Dan di seluruh dunia ini kita pahami. Kecuali kita bicara soal demokrasi di negara-negara yang mengatakan demokrasi padahal bukan. Kita berikan contoh aja. Mungkin yang terdekat dari negara kita adalah Singapura misalnya. Singapura kan agak-agak gimana gitu. Mereka menganut sistem demokrasi tetapi tidak ada fungsi kontrol yang serius dari parlemen. Tapi kalau kemudian ada desakan grassroots dari PDIP untuk jadi oposisi ini, apakah akan dipertimbangkan juga? Ini terlalu dini untuk dibicarakan. Tetapi justru pada hari-hari ini yang lebih kuat adalah desakan-desakan agar kami menjadi oposisi. Apabila betul bukan kami yang memenangkan pilpres, kan ini ya itu yang tadi saya katakan, karena kita masih menunggu hasil, masih menunggu apakah ada permasalahan dari hasil-hasil tersebut. Prinsipnya desakan-desakan dari bawah, baik juga mayoritas pemikiran dari kader-kader di PDI Perjuangan adalah bila memang bukan kita pemenangnya, ya kita siap untuk beroposisi. Kalau menurut Anda, Mas Adi, melihat pergerakan atau dinamika yang berlaku sekarang, ini posisi PDIP akan berpeluang kemana? Akan stay di oposisi melihat datanya sekarang? Kalau melihat korespondensi historisnya, PDIP itu kalau kalah pemilu, pilpres khususnya, dia jadi oposisi. Penegasan itu kan seakan-akan mempertebal apa yang disampaikan oleh Pak Hasto ya beberapa hari yang lalu, bahwa PDIP itu siap jadi oposisi andai mereka itu pilpresnya kalah. Jadi kalau kita melihat DNA dan madhab politik PDIP sejak awal, memang kalau sudah kalah tanding dalam pilpres, kecenderungan di luar kekuasaan itu adalah opsi yang paling banyak dipilih ya, baik secara elit ataupun basis-basis konstituen mereka. Tapi kan persoalan koalisi itu persoalan elit kalau mau jujur. Jadi pemilih itu dalam banyak hal tidak terlampau dilibatkan. Contoh misalnya, kita ingat persis waktu awal-awal Prabowo Subianto berkoalisi dengan Jokowi. Kalau ditanya kepada pemilih Jokowi dan Prabowo, itu semuanya menolak. Karena bagi mereka ya kalau kalah di luar, kalau menang ya berkuasa. Melanjutkan apa yang sudah didapatkan dalam
pertarungan Pilpres. Tapi setelah Jokowi dan Prabowo ini berkoalisi, pendukungnya secara perlahan mengikuti sikap politik mereka yang juga melakukan rekonsiliasi politik secara nasional. Oleh karena itu, apakah PDIP akan diajak berkoalisi oleh Gerindra? Apakah Gerindra menaruhkan diri misalnya untuk menjadikan PDIP sebagai bagian? Itu tentu keputusan elit. Siapa elit? Ya adalah ketua umum partai. Hanya di situ Mas paling mungkin bisa disampaikan. Nah yang kedua, kalau melihat kecenderungan rata-rata, kubunya Bang Buya Hadi ini memang kemungkinan akan merangkul partai politik lain. Salah satunya mungkin PDIP. Karena kekuatan politik di parlemen, kalau kita mengacu pada dukungan politik per hari ini, itu hanya sebatas 45%. Tentu itu tidak kondusif ya untuk mengamankan kepentingan politik pemerintah di parlemen. Saya ingat persis ketika Jokowi jadi presiden 2014, di mana dukungan parlemennya lemah saat itu, Pak Jokowi hampir setahun penuh, setahun lamanya, mendapatkan resistensi dan penolakan dari kelompok-kelompok oposisi yang saat itu cukup solid, masih berada di bawah Pak Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kebutuhan untuk memperkuat dan soliditas di Senayan inilah yang sepertinya akan membuat siapapun nantinya yang akan dirangkul oleh Pak Prabowo Subianto tentu sebagai upaya dari rekonsiliasi yang memperkuat kekuatan politik di parlemen. Ditambah lagi tadi ada keterangan dari Pak Muzani bahwa sudah ada komunikasi awal, sudah ada penjajakan awal yang dilakukan nih untuk ajakan rangkulan itu Mas Wihadi. Kira-kira sinyalemen yang sudah akan mendekati itu dari partai mana, terutama dari kubu pasangan Anies Muhaimin. Tapi jawabnya nanti ya Mas Hadi. Nanti kita akan lanjutkan diskusi ini usai jeda berikut. Satu informasi dulu sebelum melanjutkan diskusi, Saudara. Akar rumput PDI Perjuangan mendorong partai berani beroposisi. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudiatmo meminta partai berani menjadi oposisi, menyusul hitung cepat lembaga survei yang mengunggulkan perolehan PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif. Hanya saja pesan saya kalau nanti PDI Perjuangan di parlemen mendapatkan suara paling banyak, ya harus berani jadi oposisi. Karena oposisi 10 tahun kan pernah dilakukan 2004 sampai dengan 2009 ketika Pak SBY menjadi presiden, kita oposisi 10 tahun. Sejauh ini sudah komunikasi dengan tim nasional? Oh, kita tidak komunikasi ke sana, itu sana pun juga pasti akan ribut dengan hasil perolehan suara. Terakhir Pak Muzani bilang Mas Wihadi komunikasi awal sudah dilakukan. Kira-kira partai mana yang sudah memberikan sinyalemen kayaknya akan bergabung nih bersama Prabowo Gibran? Ya kalau Gerindra ini kan mempunyai prinsip dengan persahabatan kita dengan seluruh partai-partai ini kan cukup bersahabat, cukup dekat semuanya. Baik itu dengan Nasdem, PKS, PKB, kan kemudian PDI Perjuangan, P3, ini semua partai-partai yang memang sebenarnya sudah mempunyai hubungan yang baik dengan partai kami. Jadi saya kira hubungan-hubungan itu sudah terjalin dan bahkan sebelum pemilu pun pada saat pemilu kita selalu menjaga hubungan itu dengan keakraban, dan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Muzani itu memang cerminan bahwa kita bisa berkomunikasi dengan manapun juga, dengan partai manapun juga. Tapi kalau sudah ada sinyalemen ada yang mau bergabung mungkin dari koalisi Amin begitu? Ya itu kan nanti akan dibicarakan lebih lanjut, tetapi komunikasi itu tetap berjalan, ya kan? Bagaimanapun juga tidak pernah kita, walaupun kita beda koalisi, kita tidak langsung kita putus komunikasi juga tidak. Kita selalu berkomunikasi terus, karena memang hubungan kita tuh cair sekali dengan teman-teman di parlemen segala macam. Ya, jadi cair sekali, nggak ada bagi kita itu keakraban itu tetap terjaga walaupun kita berbeda koalisi. Oke, Mas Ciko, tadi Pak Rudi sudah bilang bahwa akar rumput meminta agar partai ini PDI Perjuangan oposisi saja begitu. Tapi hal apa yang kemudian menjadi pertimbangan posisi partai akan bergabung ke pihaknya Prabowo Gibran atau akan di luar pemerintahan? Yang paling utama tentunya rapat di petinggi partai ya, rapat DPP ya, dan yang pada akhirnya juga mengacu salah satu pertimbangan yang utama juga adalah keputusan dari Ketua Umum Ibu Megawati. Nah ini yang menjadi yang utama dalam hal ini. Tapi kembali lagi bisa menegaskan bahwa kalaupun ada keputusan untuk beroposisi pada saatnya nanti ketika kita sudah memastikan bahwa
yang pemenang adalah Prabowo Gibran atau siapapun itu dalam pemilu ini. Nah, kita harus sadar, masyarakat harus sadar bahwa posisi dari oposisi itu bukanlah posisi melawan pemerintahan dalam artian melawan negara, tetapi justru membantu negara untuk melancarkan sistem demokrasi dan kehidupan berdemokrasi di bangsa ini. Dan ini pernah kita tunjukkan ketika kita menjadi oposisi di era SBY, dan itu banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat berhasil kami hadang dan akhirnya tidak dilaksanakan, dan ini menjadi manfaat juga buat rakyat. Itu yang menjadi pemikiran kami yang utama untuk bekerja untuk rakyat dalam berbagai posisi. Mas Adi, singkat saja. Jadi idealnya untuk posisi oposisi ini apakah cukup satu partai atau justru dengan berkaca dari hitung cepat 4-4? Saya tentu berharap partai politik yang kalah di Pilpres itu dia berada di luar kekuasaannya. Saya dari dulu mengatakan bahwa Pilpres itu adalah ajang reward and punishment. Yang kalah biarkan dia berjalan di tempat yang sunyi, tidak pernah bisa menjadi bagian dari koalisi dan tidak bisa mengakses peran politik. Sementara yang menang adalah mereka yang harus menikmati kekuasaan dengan sepuas-puasnya. Kalau kemudian pemilu kita harus dipertontonkan yang kalah dirangkul, yang menang juga harus berbagi kekuasaan besok-besok, ya saya kira pemilu kita ini hanya sebatas pemilu yang hore-hore sebenarnya, sehingga persaingan itu tidak terlampau penting karena yang kalah pun juga bisa menikmati kue kekuasaan politik, kecuali kerjasama politik, rekonsiliasi politik itu tidak harus menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Kalau itu kita dukung, problemnya adalah rekonsiliasi politik, kerjasama politik itu pasti dibarengi dengan pasti dia menjadi bagian dari kekuasaan, jadi menteri dan juga bisa menikmati kekuasaan-kekuasaan yang lainnya. Mestinya itu dihindari supaya kompetisi itu ada nilainya, supaya pemilu itu ada faedahnya. Orang capek, orang lelah, ada yang didapatkan masing-masing. Kalah dia, jadilah oposisi berjalan di tempat yang sunyi. Menang dia, maka harus menikmati kekuasaan dengan sepenuhnya. Tapi setidaknya posisi sekarang masih sama-sama wait and see, menanti hasil rekap akhir yang akan disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Mas Wihadi, Mas Adi, Mas Iko juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya.